selamat malam, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan hidup dengan penuh berkah. Amin. Terus sekalian, hari ini kita dengan satu sosok yang saya sangat kagumi juga beliau ini ya, karena begitu aktif ya, dari muda sampai sekarang ini terus berkarya di dalam ini. Ya, baik saya kenalkan sedikit bacakan CV-nya beliau. Beliau ini lulus dari S1 di Fakultas Kedokteran UI, ya, kemudian melanjutkan di S2 Magister Manajemen, ya, jurusan SDM. Kemudian, riwayat pekerjaan di Rumah Sakit Satya Negara dan Balkeskas Guna Susada, ya, sebagai dosen juga di UI, ya, sebagai dosen UI. Sampai sekarang ini. Dan kalau kita lihat perjalanan organisasi beliau ini sangat banyak sekali ya. Mulai dari ketua seksi rohani ya, dari tahun 1980, kemudian jadi ketua pendidikan, ketua umum, bendahara dari Mapan Budi, ketua Mapan Budi, ketua bidang wanita, Mapan Budi, ketua umum dari Wandani, Wanita Theravada Indonesia, kemudian juga ketua umum ya sebagai ketua Wandani dan saat ini sebagai dewan pembina dari Wandani ya. Jadi begitu sepanjang hidup ini beliau selalu menjalankan sosial yang sangat luar biasa ya, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Dan sebagai saat ini beliau aktif ya, sangat aktif di dalam membangun organisasi juga. Dan satu hal yang saya lihat ini, beliau juga pernah mendapatkan penghargaan ini ya, sebagai Abdi Dhamma Utama dari Sangha Theravada Indonesia, kemudian sebagai Pandita Dhamma Rakita dari Magabudi atas pengabdian sebagai Pandita selama 30 tahun. Waduh, luar biasa, nanti kita akan tanya ini ya. Dan juga dari Departemen Dirjen Bimas Buddha, ya, Agama, ya. Penghargaan dari. Nah, baik, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, inilah saya kenalkan Pandita Dr. Ibu Meta Sari. Nah, selamat malam Bu Meta. Ya, malam Pak Haris, Sutihotu, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya Bu. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa dan kami terima kasih Ibu ingin berbagi nih ya untuk kita malam hari ini. Ya. Ya, suara saya dengar jelas ya, Bu? Ya, jelas, Pak. Oke. Nah, baik, Ibu. Sebelum kita dengarkan topik yang Ibu ingin jelaskan tentang cinta kasih dan toleransi, mungkin kita biar kenal dengan lebih dekat kepada Ibu nih ya. Ibu, dulu bagaimana latar belakang, apakah pendatang atau lahir di Jakarta? Tadi saya lupa bacakan ya. Jadi apakah pendatang atau ini? Terus kira-kira masa kecil Ibu apa yang Ibu lakukan gitu ya, sehingga bisa Ibu aktif, sehingga begitu aktif di dalam berorganisasi. Gimana Bu? Ya, baik. Saya lahir di Jakarta, Pak Hari. Oh, lahir di Jakarta. Cuman memang saya sejak lahir itu sudah mengalami diskriminasi gender. Oh, ya. Oke. Jadi nenek saya yang perempuan ya tidak suka karena punya cucu perempuan gitu, sehingga saya diperlakukan beda dengan adik saya yang laki-laki. Nah, demikian pula papa saya masih punya teman-teman yang juga diskriminasi gender. Ketika suatu saat masih saya ingat ya, walaupun udah sangat lama sekali, ketika papa saya mengatakan, sekarang saya beliin dia mobil-mobilan nih, nanti kalau udah besar biar setir mobil sendiri, sekolah biar jadi dokter. Terus temannya spontan mengatakan, anak perempuan jangan di sekolah yang tinggi-tinggi, perempuan sekolah tinggi-tinggi nanti juga masuk dapur ya, cuma ngurus anak gitu kan. Sayang anak perempuan di sekolah yang tinggi-tinggi. Ya untung aja papa mama saya nggak terhasut, ya saya tetap disekolahkan sampai jadi dokter. Jadi itu yang saya rasakan. Tapi setelah saya sekolah, kebetulan saya satu kelas dengan cucu dari temannya nenek saya yang laki-laki, ya. Kebetulan saya dapat ranking, tetapi cucu teman nenek saya yang laki-laki nggak pernah dapat ranking. Nah di situ nenek saya mulai melihat bahwa
cucu perempuan ini juga tidak sia-sia gitu kan, bisa membanggakan juga. Nah, dari Oke. kecil mama saya sudah memberikan saya motivasi untuk terus berprestasi karena seseorang dihargai kalau ada prestasinya gitu. Sehingga terus mama saya motivasi saya jangan kecil hati gitu kan, teruslah berkarya. Dan ketika saya masuk universitas, saya juga merasakan bahwa eh, terutama di agama budaya itu masih kurang sekali aktivisnya. Hmm. Saat itu saya nggak punya kakak kelas yang beragama Buddha. Ya. Saya mencari gimana saya bisa menemukan dhamma yang lebih dalam, dan akhirnya saya menemukan karena merasa diperlukan ya, saya merasa bisa berbuat banyak juga dengan organisasi. Saya kadang Hmm. mengumpamakan organisasi itu ibarat kapal, Pak Hari. Ya. Kita seorang diri ini bisa berenang sampai ke tepian kan, tapi kalau Oke. kita berenang mungkin di tengah jalan kaki kita kram, ya atau Hmm. ketemu binatang buas, kita sudah gagal sebelum sampai pantai seberang. Tapi kalau kita punya kapal, kita bisa menyeberang bersama dengan aman, nyaman, ya kan. Kalau kapal kita gede seperti kapal pesiar, kita bisa menyeberang sambil minum kopi, sambil karaokean, atau bahkan sambil meditasi. Jadi saya Oh. menganggap organisasi ini sesuatu yang sangat penting, dan saya merasakan juga manfaatnya dengan aktif berorganisasi. Saya mempunyai banyak teman, dan teman itu Hmm. sangat-sangat berguna, Pak. Buat saya Oke. 1.000 teman masih kurang, satu musuh udah terlalu banyak ya. Oke, baik, luar biasa ini ya prinsip dari. Ya, Apakah ini yang membuat Ibu Meta sampai begitu lama Bu berorganisasi? Mungkin sedikit sekilas Ibu membangun sampai menjadi seorang ketua dan bahkan seorang pembina dari Wandani. Mungkin sekilas cerita Bu, apa Wandani Bu, apa kegiatannya gitu Bu? ya, ketika saya jadi ketua bidang wanita Mapan Budi, saya minta izin kepada panitia Pasamuan Agung atau Kongres untuk mengumpulkan wanita-wanita yang merupakan pengurus Mapan Budi untuk bertemu di bawah pohon Bodhi Wihara Mendut. Kami sepakat untuk mendirikan suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi seluruh perempuan Buddhis yang Hmm. dapat memperjuangkan hak-haknya, dan juga menghindarkan terjadinya diskriminasi gender, memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki, karena sampai saat ini masih terjadi, Pak. Walaupun sudah jauh berkurang ya. Jadi saya merasa perempuan itu perlu memperjuangkan dirinya sendiri supaya bisa lebih eksis dan bisa mendapatkan hak yang sesuai atau yang seharusnya. Jadi Oh. perlu sekali perempuan ini dimotivasi, karena ada beberapa perempuan yang masih merasa dirinya sebagai warga negara kelas 2. Seperti contoh, Hmm. saya pernah ke suatu tempat ya, saya ingat waktu itu adalah di Banyuwangi. Saya datang untuk ibu-ibunya, tapi ketika foto bersama di kiri kanan saya semua laki-laki, Pak. Nah, ketika saya tanya, lah ibu-ibu tadi mana waktu foto? Mereka harus mengatakan, lah Bu, kita kan perempuan, biasa di belakang, biar bapak-bapak yang di depan. Jadi Oh. seperti, jadi mereka sendiri yang memposisikannya sebagai warga negara kelas 2. Jadi saya mengatakan bahwa saya datang buat ibu-ibu, bukan buat bapak-bapaknya gitu kan. Ya berterima kasih bapak-bapaknya mendukung Wandani sehingga istri-istrinya diizinkan untuk berorganisasi dan berkarya. Hmm. Oh, oke, oke. Wah, jadi ini perjuangan Ibu luar biasa ya, mengangkat harkat dari wanita begitu ya, khususnya wanita Buddhis ya di Indonesia ya. Ya, semoga Pak, Ya, bagus semoga. Bu. Oke. Baik Bu, mungkin kita dengarkan penjelasan Ibu lebih lanjut dengan PPT-nya Ibu ya, yang bicara tentang cinta kasih dan toleransi ini Bu. Baik Pak, saya izin share screen ya. Ya, baik, silakan Bu. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat kesempatan dan kepercayaannya untuk bersama-sama kita membahas tentang cinta kasih yang mewujudkan toleransi. Kita tahu bahwa negara kita tercinta ini adalah negara yang multikultur, ya, sehingga toleransi adalah hal yang mutlak menurut saya, wajib untuk kita kembangkan oleh siapapun dimanapun juga. Kita semua sering mendengar kata cinta, ya. Tapi biasanya kalau kita mendengar kata cinta, kita terpikir muda-mudi yang sedang kasmaran, ya,
dengan bunga-bunga yang indah dan terus ingin berbagi. Tetapi di sini ada resikonya. Cinta muda-mudi itu biasanya ada kemelekatan. Kalau dia tidak bisa mendapatkan orang yang dicintai, maka timbullah rasa putus asa, bahkan kadang ada yang berbuat nekat karena patah hati. Karena itu yang akan kita bahas malam hari ini adalah cinta kasih yang universal, di mana Master Cheng Yen mengatakan cinta kasih individu itu penuh dengan kerisauan, sedangkan cinta kasih universal membuat hati tentram dan bebas leluasa. Jadi kita akan membahas tentang meta yang dikenal sebagai cinta kasih universal, bagaikan matahari menyinari dunia. Tidak melihat apakah itu gunung, apakah itu laut, ya semuanya diberikan sinar yang sama. Tidak memilih apakah dia agama tertentu, suku bangsa tertentu, ataupun wilayah tertentu. Semuanya diberi sinar yang sama. Kadang-kadang cinta kasih universal juga diibaratkan seperti cinta ibu kepada anak tunggalnya. Cinta sejati, kasih ibu atau cinta ibu adalah sepanjang masa. Tulus, tanpa pamrih, dan melakukannya dengan hati yang gembira, tanpa harapan untuk mendapatkan imbalan atau balasan. Cinta kasih universal adalah lintas agama, bangsa, dan budaya. Bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk lainnya yang berada di sekitar kita juga. Dan cinta kasih meta ini juga adalah tanpa syarat, bagaikan akar pohon yang terus memberi makan kepada batang, ranting, daun, tidak mengharapkan buahnya. Ya, tidak ada akar yang mengharapkan nanti kalau kau berbuah, buahnya untukku. Enggak, ya dia hanya memberikan tanpa syarat. Cinta yang tanpa melekat juga. Tidak egois dan cinta yang berniat atau menganggap kebahagiaan orang lain lebih penting dibandingkan kesenangan kita yang sesaat. Karena Sang Buddha juga mengatakan dengan melepaskan kesenangan kecil, kalau kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar, maka kita harus melepaskan kesenangan kecil tersebut. Cinta kasih universal meta ini kadang juga disebut seperti lem yang berfungsi merekatkan dua lembar kertas seperti perangko, nempel. Ya. Nah, kalau pertemanan dengan makhluk apapun lengket, nggak akan terjadi bersih tegang, perpecahan, permusuhan. Kita akan hidup harmonis, bersahabat dengan siapapun, teman yang menyenangkan untuk teman-temannya. Persahabatan akan menjadi rapat. Ya. Meta itu kadang juga diumpamakan seperti pegas atau pendulum. Ya. Memberi meta atau cinta kasih kepada seseorang pun akan memberikan meta. Jarang orang yang bersikap jahat kepada seseorang yang bersikap baik. Saya kira ini hukum alam ya. Bagaikan kita juga bercermin. Kalau kita bercermin dengan wajah yang cemberut, ya, wajah yang jelek, maka kita juga akan melihat tampilan yang jelek. Kalau kita tersenyum, kita juga akan tampak lebih cantik dan lebih enak dilihat. Nggak ada kucing yang bercermin, yang timbul adalah wajah singa atau harimau. Ya. Kita akan mendapatkan seperti apa yang kita berikan. Dan cinta kasih meta juga diibaratkan sebagai orang yang senang melihat orang lain bahagia. Kalau kita melihat sahabat kita sukses, kita juga akan merasa lebih bahagia lagi. Guru kita, Biku Dalai Lama, mengatakan, sebagian orang beranggapan bahwa cinta dan belas kasih adalah milik agama tertentu. Sebenarnya cinta dan belas kasih adalah milik universal. Saya kira semua agama mengajarkan cinta. Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian ataupun kemarahan. Semuanya mengajarkan cinta. Demikian pula Bapak kita, Pak Gus Dur, ya, Presiden kita mantan, mengatakan tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tak pernah tanya, apa sih agamamu? Ya kan? Demikian pula kata bijak dari Mahatma Gandhi, kemarahan dan intoleransi adalah musuh dari pemahaman yang benar. Tidak ada yang dapat menyakiti kita tanpa seizin kita. Apapun yang terjadi pada mata, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita cium, semua yang kita kecap, semua yang kita rasakan, semua adalah akibat dari karma kita. Tetapi reaksi kita terhadap apa yang kita lihat, terhadap apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itulah yang menentukan apakah kita menjadi menderita atau bahagia.
Ya, kebahagiaan adalah di saat apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan berada dalam suatu keharmonian. Kalau kita pergi ke India, Taman Lumini, tempat di mana Pangeran Siddhartha dilahirkan, dahulu kita ketahui Ratu Mahamaya ketika melahirkan Pangeran Siddhartha berpegang pada sebuah pohon yang kini didirikan sebuah tugu oleh Raja Asoka, dan tertulis juga di depannya kita kenal sebagai Prasasti Asoka, yang isinya sebagai berikut. Bila kita menghormati agama kita sendiri, janganlah lalu mencemooh dan menghina agama lain. Seharusnya kita menghargai pula agama-agama lainnya, barulah agama kita menjadi baik ataupun terhormat. Karena itu kita semua harus paham bahwa toleransi itu penting sekali. Sikap toleransi sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan dalam masyarakat. Toleransi penting diterapkan karena kondisi Indonesia yang begitu heterogen. Toleransi membuat masyarakat dapat hidup berdampingan dengan rukun meski berbeda-beda suku dan agamanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa toleransi adalah sifat atau sikap toleran antara kelompok yang berbeda yang saling berhubungan dengan penuh harmoni, atau batas ukur untuk pertambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan, termasuk juga penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Ciri-ciri dari sikap toleransi adalah menghargai pendapat atau pemikiran orang lain, saling tolong-menolong antar sesama, tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan golongan. Memberi kebebasan kepada orang lain, tidak memandang perbedaan dalam bersosialisasi. Cinta kasih mewujudkan toleransi, benarkah atau bagaimana caranya saya bertoleransi dengan cinta? Nah, kalau kita lihat, Sang Buddha mengatakan kalau kita mengembangkan metta, cinta kasih universal, maka kita akan mendapatkan berkah, antara lain ada 11 hal yang bisa kita dapatkan. Yaitu kita bisa tidur dengan bahagia, nggak perlu obat tidur, bangun dengan bahagia, tidak mimpi buruk, disayangi manusia, makhluk bukan manusia, dewa-dewa, dan api, racun, serta senjata tak dapat melukai. Pikiran kita cepat konsentrasi, wajah kita akan bercahaya, lebih cantik, bisa meninggal dengan mudah, tidak menderita saat meninggal, bisa terlahir kembali di alam yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, kalau kita amati, 3 hal yang pertama dari manfaat pengembangan cinta kasih yang bisa kita dapatkan menurut ajaran Buddha adalah kita bisa tidur nyenyak, tidak mimpi buruk, dan bangun segar. Nah, ini berarti kualitas tidur kita baik. Di masa pandemi terutama kita diajarkan untuk tidur yang cukup. Bahkan para ahli mengatakan idealnya kita bisa tidur 8 jam dengan kualitas yang optimal. Ini terbukti bisa meningkatkan imun, sehingga tubuh kita lebih sehat, lebih aman terhadap serangan COVID. Dan kalau kita juga bisa sampai tak terluka oleh api, racun, dan senjata, maka kita bisa terhindar dari mara bahaya. Dikatakan kita juga akan menjadi orang yang disayang, bukan hanya oleh manusia, tetapi juga makhluk lainnya termasuk binatang, dan dilindungi oleh para dewa-dewi. Jadi artinya kita nggak akan punya musuh, termasuk kita tidak dimusuhi oleh diri kita sendiri. Kadang ketika kita mengalami kegagalan, kita merasa sangat bersalah kepada diri sendiri, dan kadang kita tidak bisa memaafkan diri sendiri. Kita nggak bisa menerima kenyataan kalau kita memang sudah mengalami hal yang tidak sesuai dengan harapan. Karena sebetulnya metta itu membebaskan kita dari keakuan, kebencian, iri hati, dan kemarahan. Nggak ada musuh di luar. Sesungguhnya hanya ada satu musuh di alam semesta ini, yaitu kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Kalau kita bisa mengembangkan metta, cinta kasih universal ini, maka kita bisa menjaga keharmonisan dengan semua makhluk, termasuk diri sendiri. Sangat penting sekali untuk mengembangkan cinta kasih buat diri sendiri. Dan manfaat metta yang lain adalah juga kita akan mudah konsentrasi, terutama kalau kita meditasi. Karena kita nggak terganggu oleh getaran permusuhan. Kita bisa mengembangkan emosi positif yang penuh cinta, rasa syukur, kasih sayang, dan kebahagiaan. Ini pernah ada kisah nyata ketika dulu Sang Buddha masih hidup. Beliau pernah diserang oleh seekor gajah yang dibuat mabuk oleh
seseorang yang memang ingin mencelakai Sang Buddha. Gajah ini diceritakan diberi minum 16 kendi arak, lalu penjahat ini meminta pawang gajah untuk mencambuk gajah dengan benda yang tajam, sehingga gajah ini ngamuk, menerobos kandang dan pergi ke jalan raya. Dan diarahkan ke tempat di mana Sang Buddha akan melewati jalan tersebut. Tetapi Sang Buddha ternyata dapat mengatasi kemarahan gajah ini. Banyak orang yang melihat takut kalau Sang Buddha dilukai oleh gajah yang begitu marah, yang begitu luar biasa kekuatannya. Tetapi Sang Buddha dengan cinta kasihnya yang sangat mengagumkan, beliau berhasil menaklukkan gajah yang sedang marah tersebut, sedang mengamuk, menjadi takluk dan bersimpuh di bawah telapak kaki, di depan Sang Buddha. Jadi ini membuktikan betapa besarnya getaran cinta kasih yang dapat mengatasi kemarahan. Karena itu kita perlu mempraktikkan metta. Mempraktikkan metta bisa melalui 3 pintu. Melalui tubuh, yaitu dengan memberikan bantuan, menolong orang yang sedang membutuhkan, mengunjungi orang yang sakit, kunjungan kasih, memberikan ucapan-ucapan yang menyenangkan, parita, ataupun dengan pikiran. Semoga kamu berbahagia. Nah, praktik melalui tubuh nggak susah, sebetulnya mudah sekali. Dengan memberikan senyum, ya kita juga sedang mengembangkan cinta kasih loh. Ya kalau kita melihat misalnya anak kita sedang risau, kita berikan senyuman dengan tatapan mata yang penuh kasih atau sentuhan belayan dari seseorang ataupun orang tua kepada anaknya. Pernah juga ada kasus di tempat saya kerja dahulu, ada seorang anak yang sakit parah, ya diperiksa CT scan sampai MRI, periksa laboratorium nggak ketemu penyakitnya. Tapi setelah di anamnesa, diwawancarai, ternyata anak ini sakit karena orang tuanya bercerai. Anak ini nggak mendapatkan sentuhan kasih dari orang yang diinginkannya, yaitu orang tua tercinta. Dan setelah tim dokter mengetahui permasalahannya, maka anak tersebut bisa terselamatkan. Nah, praktik metta melalui ucapan ini juga sebetulnya nggak sulit ya. Kita ingat waktu kita masih kecil ya, kalau kita mau tidur, rasanya susah tidur, terus bunda datang menyanyikan lagu Nina Bobo, maka kita akan tertidur dengan lelap, segera. Demikian pula dengan parita. Kita umat Buddha dianjurkan untuk membaca parita, karena ini juga dinilai banyak manfaatnya. Bahkan pernah ada kasus di mana seorang biku yang mengalami gangguan dalam bermeditasi setelah membacakan Parita Metta Sutta, yaitu isinya antara lain makhluk hidup apapun juga, yang lemah, kuat tanpa kecuali, yang panjang, besar, sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang terlahir atau yang akan lahir, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, kalimat ini ternyata bermanfaat sekali. Ini ada kisah nyata juga ketika 500 orang biku ingin bermeditasi, tetapi ternyata di sana diganggu oleh para dewa pohon yang merasa terganggu, terusik karena kedatangan para biku bermeditasi di bawah pohon. Sehingga dewa-dewa itu mengganggu dan ingin membuat para biku itu nggak betah. Lalu para biku itu kembali menghadap Sang Buddha, menanyakan kenapa mereka diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak tampak tersebut. Lalu Sang Buddha menganjurkan untuk membacakan Karania Metta Sutta, dan ternyata setelah membacakan Parita Karania Metta Sutta ini, para dewa tergugah hatinya, mereka akhirnya nggak mengganggu lagi, bahkan melindungi para biku dan mendukung sehingga para biku tersebut bisa bermeditasi dengan tenang dan bisa mencapai tingkat kesucian. Lalu bagaimana secara ilmiah? Ada seorang ilmuwan bernama Masaru Emoto melakukan eksperimen air. Ya, dia melakukan penelitian kepada air-air dan dia menemukan bahwa
partikel kristal air terlihat indah, mengagumkan kalau diberi pesan positif, misalnya cinta kasih, kegembiraan, dan kebahagiaan. Namun partikel kristal air itu terlihat buruk dan tidak sedap dipandang mata bila diberikan efek yang negatif di sekitarnya, misalnya caci maki, kesedihan, bencana, ya. Dan gambar kristal air yang belum dan sudah didoakan itu berbeda. Nah, ini contohnya ya, ada kristal air di dalam beras ini, yang satu diberikan kata-kata cinta, aku mencintaimu, I love you, yang satu dikatakan aku benci kamu, dicaci maki, ya. Ternyata kristal air yang ada di dalamnya itu mengalami perubahan. Nah, air yang diberikan kata-kata cinta itu akan membentuk kristal yang enak dilihat, ya, atau dikatakan terima kasih gitu ya. Tapi yang diberikan caci maki menjadi bentuk yang tidak enak untuk dilihat. Oke. Kalau kita lihat atau kita amati, ilmuwan mengatakan dalam tubuh manusia 70% itu terdiri dari air. Bahkan ada bagian-bagian yang kandungan airnya lebih besar. Misalnya darah dan ginjal, jantung, paru-paru, otak usus, kandungannya lebih dari 70%. Dan air ini yang merupakan komponen utama dari banyak organ vital, organ tersebut penting untuk menjaga kehidupan kita. Kalau air-air ini semuanya harmonis, tentunya otomatis tubuh kita juga akan harmonis juga. Kalau air-air ini menjadi kristal-kristal yang nggak beraturan, maka tentunya kesehatan kita juga menjadi taruhannya. Karena itu, dimulai dari diri sendiri, marilah kita kembangkan cinta kasih sedikit demi sedikit kepada semua makhluk tanpa kecuali, sehingga kita bisa meredahkan stres dan kecemasan, mengurangi sakit fisik, memperpanjang umur, dan juga meningkatkan hubungan sosial. Kualitas batin kita juga akan menjadi baik, ya, kalau kita harmonis di dalam tubuh, maka di luar pun kita juga akan lebih mudah untuk harmonis dan hidup kita akan menjadi lebih hidup. Lalu bagaimana mengembangkan cinta kasih melalui pikiran? Kita tahu bahwa pikiran adalah tuan bagi tubuh kita. Ya. Kalau kita berpikir baik, maka kita juga akan melakukan hal-hal yang baik. Karena itu kita harus mulai dari pikiran yang baik, pikiran yang penuh dengan cinta kasih. Awalnya kita kembangkan dulu pikiran cinta kasih kepada diri kita. Semoga saya terbebas dari permusuhan, bebas dari penderitaan, bebas dari kesukaran. Semoga saya hidup berbahagia. Meditasi ini perlu kita kembangkan buat diri kita sendiri dulu. Setelah itu baru kepada orang yang kita hormati, orang yang kita cintai, tetapi jangan yang beda jenis kelamin, jangan yang sudah meninggal, lalu kepada orang netral, kemudian kepada orang yang membenci kita. Ya, jadi setelah kita mempunyai cinta kasih di dalam diri kita, maka kita bisa memancarkan cinta kasih ini kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang memusuhi kita. Kita bisa mengembangkan cinta kasih dengan kepada makhluk lain dengan mengharapkan makhluk lain semua makhluk menjadi damai, bahagia, ya, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran. Semoga semuanya bisa penuh dengan keharmonisan. Di banyak peneliti ataupun ilmuwan mengatakan juga bahwa manfaat berlatih meditasi itu bisa untuk kesehatan mental. Kalau kita terus mengembangkan cinta kasih, kita akan juga menjadi orang yang peduli, maka kita juga akan mengalami kesehatan mental yang membuat kita terhindar dari penyakit-penyakit akibat mental, misalnya penyakit-penyakit psikosomatis, seperti misalnya sakit MA, atau sakit kepala, migrain, dan beberapa penyakit psikosomatis lainnya bisa kita hindarkan. Jadi penting sekali kita untuk meningkatkan kesehatan mental, karena ini menunjang kesehatan fisik kita juga. Selain itu, dengan berlatih meditasi, kita juga bisa mengembangkan kesabaran dan toleransi, pengertian, dan hubungan antar manusia di rumah, sekolah, kantor, semuanya menjadi lebih harmonis. Di samping itu juga terbukti bahwa dengan mengembangkan cinta kasih, kita bisa mengatasi kemarahan, itikat buruk, dan kelakuan buruk lainnya.
Ada juga yang mengatakan, mengibaratkan meta seperti jalan hidup. Karena meta sebagai cara yang ideal untuk menyelesaikan problema atau konflik hubungan antar manusia. Di mana orang yang penuh meta itu akan selalu gembira dalam memajukan kesejahteraan orang lain. Jadi dengan niat baiknya ini, dia tentu bisa lebih mudah mengatasi konflik ataupun problema-problema yang dihadapinya. Selain itu, dengan mengembangkan meta, kita juga bisa membangun sikap toleransi yang lebih tinggi, menunjukkan keteladanan melalui sikap atau perilaku luhur yang mampu menekan segala bentuk kekotoran batin, yang menunjang pertumbuhan atau perkembangan batin kita, dan bisa mencapai alam-alam bahagia setelah kita kematiannya. Bahkan kalau kita berhasil mengembangkan meta dengan lebih dalam lagi, mencapai jana misalnya, kita bisa terlahir di alam Brahma setelah kita meninggal nanti. Life is beautiful. One day, 1 hour, 1 minute will not come again in your entire life. Avoid fights and angriness and speak lovely to every person. Ya, jadi marilah kita kembangkan cinta kasih ini setiap saat. Tiada saat tanpa mengembangkan cinta kasih. Mari kita saling hormat dan menghormati, saling menghargai. Toleransi adalah cinta. Perbedaan adalah salah satu cara agar kita saling belajar bertoleransi, yang tentunya didasari dengan cinta. Setiap orang berhak memiliki rasa cinta tanpa memandang perbedaan. Cinta ada bukan untuk membenci, tapi untuk saling menghargai dan menerima. Indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Jadi, Dalai Lama juga mengatakan semua tradisi agama yang berbeda-beda mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memberikan kedamaian dalam pikiran dan rasa persaudaraan bagi semua manusia. Semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, semoga bisa menjadi negara yang terus maju, ya, Indonesiaku makmur, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita bisa terus merealisasikan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa ini, sangat menginspirasi sebetulnya materi. Iya. Nah, ini baik sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, jika Anda ingin bertanya, Anda boleh silakan chat ya. Saya akan bacakan. Dan nanti kalau memang harus mau berbicara juga boleh, silakan Anda angkat tangan. Nah, Bu Meta, ini ada dari peserta yang mau tanya dulu nih, Bu, sebelum saya nanti yang bertanya. Ya, silakan, Pak. Ya, di masyarakat kita ini sering terdengar istilahnya itu jadi orang jangan terlalu baik karena akan selalu dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, kira-kira menurut narasumber atas istilah seperti ini gimana menurut Bu Meta? Ya, jadi terima kasih buat pertanyaannya. Ya, kalau kata terlalu ya Pak ya, kata terlalu tanda petik itu memang biasanya berkonotasi hal-hal yang ekstrim ya. Karena kita ketahui bahwa Sang Buddha juga menghindari ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, di mana beliau pernah menikmati kesenangan duniawi yang luar biasa, beliau juga pernah menyiksa diri yang luar biasa, ya. Tetapi akhirnya beliau mengambil jalan tengah. Nah, jadi kalau kata terlalu, saya kira cenderung harus lebih hati-hati memang ya. Kita perlu baik, tetapi memang jangan jadi orang bodoh yang baik hati gitu ya. Jadi kita perlu baik dalam berbagai hal, bahkan dalam segala hal, tetapi kita harus bijaksana juga. Jadi kalau kita misalnya tahu pertolongan kita ini bisa justru untuk dijadikan bumerang atau disalahgunakan, ya tentu kita harus mengantisipasi juga, Pak. Jadi kata-kata baik itu udah pasti baik ya, kita harus memang baik seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan. Tetapi kita harus juga dengan panya ataupun kebijaksanaan. Jadi kalau kita melihat kebaikan kita ini akan disalahgunakan, maka tentunya kita harus mengantisipasinya juga. Gimana? Kira-kira terjawab nggak? Iya. Nah, sambil menunggu nanti jawaban dari sahabat yang bertanya,
Mungkin Ya, saya mau tanyakan kembali lagi nih Bu ya. ya Kadang-kadang silakan. Bu Meta, Ya, kita mungkin kadang-kadang nggak tahu gitu bahwa kita selama hidup mungkin kita mau melakukan sesuatu kebaikan buat orang lain gitu. Tapi walaupun demikian, kita itu katakan saja kalau tadi kan terlalu baik gitu ya. Ini yang standar aja gitu, Bu Meta. Yang standar yang kita anggaplah kalau kita mau menolong orang. Ternyata apa yang kita lakukan itu belum tentu respon kepada kita menjadi baik ya. Saya kasih contoh mungkin begini. Kita misalkan ada seorang nenek-nenek di bandara gitu, dia mau menitipkan tasnya gitu kepada kita untuk masuk gitu ya. Kita pikir kan mau bantu dia nih. Tapi ternyata begitu kita sudah masuk di situ, kita ketangkep gitu loh Bu Meka. Kita menolong ya hal yang kita lihat kan artinya kita tuh pengen nolong gini, oh ya nih nenek-nenek udah bawa barang banyak gitu ya, kita mau bantu gitu. Nah jadi ini yang kadang-kadang bisa mengaburkan. Nah kalau kira-kira menurut pendapat Bu Dokter Meta gimana itu menurut itu? ya, ya memang di dunia nyata banyak hal-hal yang harus kita berpikir dua kali ya Pak ya. Hmm. Jangan sampai kebaikan kita itu disalahgunakan. Nah, kalau untuk di bandara memang karena udah banyak kasusnya, eh, mungkin kita perlu perlu dua kali mikir ya, apakah si nenek itu memang betul sendirian, ya kan? Dan kalau perlu kita minta buka dulu isinya apa, Hmm. ya kan? Hmm. Dan kalau memangnya kita ragu ya lebih baik kita minta bantuan security misalnya Hmm. secara terbuka bahwa nenek ini minta bantuan bla 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 biar nanti security yang menentukan apakah kita bisa membantu atau enggak sehingga kita tidak menjadi orang baik yang dimanfaatkan atau yang orang yang terjerumus karena kebodohannya sendiri gitu ya jadi memang kita perlu waspada di zaman sekarang ini yang memang banyak berita-berita ataupun banyak orang-orang yang memanfaatkan kebaikan uh, orang Ya. yang orang yang memang sangat tulus gitu ya. Jadi Hmm. memang kita harus waspada dan memang nggak semua permintaan harus kita turuti. Saya sendiri juga pernah mengalami Pak Ari. Ketika Ya. saya praktek pernah datang seorang nenek-nenek diantar Hmm. oleh perawat ya. Lalu si nenek itu datang ke tempat praktek saya minta bantuan. Dok, tolong saya. Oh ya, silakan apa keluhan ibu? Dia mengatakan keluhan saya adalah saya ini nggak pernah sakit, sehingga saya udah seumur setua ini belum mati-mati. Jadi saya minta tolong dokter, kasih saya resep obat supaya saya cepat mati. Nah, Lalu. kalau saya ikuti keinginannya, saya kasih resep yang supaya dia cepat mati. Lah kan saya juga jadi pidana, Pak. Saya bisa ditangkap polisi, nanti anak cucunya nuntut saya, ini kok dokter malah membunuh, ya kan? Jadi dalam hal ini saya nggak bisa penuhi permintaannya. Saya dibilang jahat sama si nenek nggak apa-apa. Karena Oke. menurut keyakinan saya tidak boleh menolong si nenek, tidak boleh mengikuti keinginannya. Nah, di situ emang saya jadi berubah profesi. Saya nggak sebagai dokter, tapi berfungsi sebagai pandita, Pak. Saya nasihatin dia bahwa ibu jangan bunuh diri karena bunuh diri adalah suatu perbuatan bodoh yang sangat Hmm. merugikan di mana kelahiran sebagai manusia sangat sulit bla 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 gitu kan. Nah, sebagai Betul. kompensasi nggak usah bayar Bu, ya kan. Orang ini mintanya obat, saya nggak kasih obat, kasih nasihat, udah nggak usah bayar. Demikian pula pernah datang seorang perempuan muda ya yang Hmm. diperkosa. Ya. Diperkosa ketika dia pulang kerja jam 6 sore, dia ditarik ke suatu tempat oleh buruh bangunan, diperkosa dan hamil. Orang itu minta saya obat buat menggugurkan kandungan. Oke. Kalau saya berikan obat penggugur kandungan, saya kan ikut membunuh, ikut terlibat, ya kan? Sedangkan kita kan udah bertekad melaksanakan Pancasila nggak membunuh eh, makhluk apapun juga, apalagi manusia. Nah, jadi dalam hal ini kita memang nggak harus kita nggak harus selalu memenuhi permintaan orang, nggak selalu menolong sesuai dengan keyakinan dia. Nah, saat itu pun saya berubah profesi, saya menasihati bahwa nggak boleh aborsi, bla bla bla, ya. Hmm. Jadi menurut saya nggak semua permintaan orang harus kita turuti karena kita Hmm. harus menggunakan kebijaksanaan kita apakah permintaan dia tersebut
baik untuk kita juga, karena kan Sang Buddha juga mengatakan bahwa yang disebut baik adalah baik buat orang tersebut juga baik buat diri kita kan. Iya. Orang yang sedang bermata gelap misalnya sedang diperkosa kan stres banget ya kan. Keinginan satu-satunya adalah menggugurkan kandungan. Nah kalau kita ikut dengan versinya dia, akhirnya kita juga ikut berbuat buruk dan dia juga melakukan keburukan kan, membunuh janin dalam kandungan itu juga sudah termasuk kriteria membunuh, memenuhi semua syarat dalam membunuh, maka dia akan menerima akibat karma buruk yang penuh, termasuk juga bunuh diri si nenek. Kalau saya berikan kesempatan atau memberikan jalan buat si nenek itu mengakhiri hidupnya, walaupun mungkin si nenek melakukannya sendiri, saya sudah mengkondisikan dia juga untuk melakukan perbuatan buruk, di mana kita tahu bahwa bunuh diri adalah suatu perbuatan yang harus dihindarkan apapun alasannya. Gimana Pak, kira-kira terjawab nggak? Ya, baik, bagus Bu. Ya, saya ini. Nah, jadi ada satu juga pemikiran saya yang terlintas ini saat ini juga tadi ketika dengar jawaban Ibu. Jadi gini Bu, kalau tadi Ibu cerita bahwa Masaru Emoto dengan kita mengucapkan hal-hal positif membawa hasil yang baik gitu ya. Dan memang saya sangat meyakini ini. Saya membaca satu kisah cerita juga. Kalau tidak salah di Afrika sana ada satu pohon di mana pohon itu selalu dikatakan hal-hal positif, jadi sehingga dia jadi berkembang gitu, besar. Tapi yang kalau misalkan kita katakan hal-hal yang negatif, maka dia tidak berkembang gitu. Jadi ini satu bukti yang memang nyata gitu. Nah, tetapi dalam kondisi gini Bu, kita kan mau memberikan hal kebaikan gitu ya, kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri juga, termasuk juga kepada lingkungan sekitar kita gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui gitu batasnya, supaya tadi Ibu bilang mengatakan kita punya kebijaksanaan, ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Kira-kira untuk menumbuhkan ini gimana caranya Bu? Bahwa kalau saya mau menolong ini, kan kita kan memang selalu ingin melakukan hal kebaikan nih, untuk menolong orang lain, dan juga berpikir dan berkata yang benar, yang baik gitu ya, kepada orang lain gitu. Nah, tetapi ketika kita ngomong baik kan seperti tadi ada yang mungkin merespon yang tidak baik juga bisa jadi gitu kan. Nah, kita membutuhkan satu kebijaksanaan. Nah, kira-kira gimana Bu? Kalau menurut pandangan Ibu, batas di mana kita bisa punya toleransi kebijaksanaan, dan mungkin bagaimana cara kita menumbuhkan kebijaksanaan supaya kita bisa memilih nih, oh ini yang harus kita perlu lakukan, yang ini tidak perlu kita lakukan. Seperti tadi Ibu, oh yang ini nggak boleh karena ini tidak baik juga untuk dia dan juga untuk diri sendiri gitu. Gimana tuh Bu kalau menurut pandangan Ibu? Ya, baik Pak, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi memang kita sebaiknya selalu berpedoman pada tujuan. Tujuan kita kan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Apa yang kita lakukan sesuai nggak, menunjang nggak untuk pencapaian tujuan kita. Ya, misalnya tujuan kita jangka pendek adalah saya mau tubuh saya sehat, sehat lahir batin misalnya kan. Jadi kalau misalnya kita sama teman-teman lagi kumpul-kumpul reuni misalnya kan, teman kita nih suka ngedrugs gitu ya. Nah, demi persahabatan, apakah kita juga perlu ya supaya kita nggak kelihatan beda, nggak kelihatan sok suci gitu kan? Masa sih cuman bir satu sloki aja kamu nggak mau nyoba gitu kan? Kadang-kadang kan kita seperti itu kan, termasuk juga rokok kan? Ya ngerokok nggak apa kan, persahabatan, teman-teman semua ngerokok, kita sendiri nggak ngerokok kan jadi orang aneh gitu kan. Nah, jadi saran saya sih kita selalu ingat kepada tujuan kita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau misalnya kita tubuh kita cukup sehat, misalnya kita diajak makan rujak lah misalnya, terus kita tahu kita ini sakit mah, kalau kita makan rujak mah saya pasti kambuh gitu kan. Aduh maaf saya nih sakit mah, saya nggak berani makan. Tapi kalau misalnya mah kita oke-oke aja, teman-teman kita makan rujak, kita padahal nggak suka gitu kan, tapi ya udah kita ikut pura-pura suka juga supaya kelihatannya kita sama, nggak kelihatan beda gitu ya. Jadi kalau hal-hal yang bisa kita tolerir dan tidak merugikan kita dalam arti misalnya sakitnya akan kambuh gitu ya. Misalnya untuk rokok, orang yang udah paru-parunya udah parah, satu isepan rokok aja tuh bisa kumat asmanya misalnya. Tapi kalau paru-paru kita bagus, ya demi perjalanan pura-pura ngerokok gitu kan, nempelin rokok di bibir misalnya,
itu mungkin masih bisa. Tapi kalau memang fisik kita nggak memungkinkan, ya jangan memaksakan diri hanya buat kelihatannya sama dan kelihatannya kita ini wah betul-betul uh, betul-betul temen lah gitu ya, nggak sok suci gitu. Mungkin Iya, kira-kira gitu Pak. ya, ya, oke, baik, betul sekali ya. Jadi artinya sebenarnya kalau boleh dibilang kita tuh harus berani mengatakan tidak pada hal-hal yang dimana kita itu adalah memang ya haknya kita gitu ya, Bu Meta ya. Ya, Jadi kita harus ya, berani mengatakan kalau kalau enggak kan kita selalu hidup itu selalu ada orang lain yang mau bisa mengaturin kita terus lama-lama. ya, Jadi kamu nggak ikut kita, jadi kita sepertinya keluar dari kelompok itu. ya, Sepertinya betul. begitu kan. Jadi Betul pada Pak, saat setuju sekali. Jadi makanya tadi saya mengatakan juga cinta kasih itu harus dikembangkan pada diri kita sendiri. Jadi kita hmm, juga harus memahami siapa saya betul, maunya apa, hobi saya apa, cita-cita saya apa, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sehingga semua yang kita lakukan sesuai dengan tujuan kita on the roll gitu kan. Misalnya tujuan saya dalam kehidupan ini juga saya ingin mencapai sotapana misalnya gitu kan. Nah, jadi hmm, ya kalau untuk jalan-jalan foya-foya gitu mungkin kita kurangin ya, reuni juga boleh cuman nggak usah tiap reuni kita dateng gitu kan, ya mungkin reuni tiap minggu kita datangnya sebulan sekali, tetap menjaga persahabatan tapi kita mengurangi untuk hal-hal yang nggak menuju ke yang nggak mengarah ke tujuan kita ya. Dan hmm, emang betul sekali kita harus berani mengatakan tidak kalau itu memang tidak sesuai dengan program kita. Jadi yang ya, pertama adalah kita harus menetapkan dulu kepentingan kita juga juga penting gitu. Jangan karena ingin membahagiakan orang kita mengabaikan kepentingan sendiri. Karena hmm, kalau kita sendiri nggak kuat, kita nggak bisa menolong orang lain juga kan. ya, Umpamanya kalau kita naik pesawat, sebelum pesawat itu lepas landas kan biasa pramugari mengumumkan kan, kalau terjadi masalah dengan pesawat ini, maka seseorang penumpang yang membawa anak gunakanlah oksigen terlebih dahulu sebelum menolong anak Anda, ya kan? hmm, Itu bukan berarti egois, karena kalau seorang ibu misalnya nggak selamat, belum pakai oksigen, dia kasih oksigen langsung ke bayinya, maka kalau bayinya itu selamat, ibunya nggak selamat, kan bayinya otomatis nggak selamat juga. Jadi kalau kita mau menyelamatkan orang, diri kita harus selamat dulu, ya kan? Jadi kalau kita naik pesawat, biasanya kan dipesan, pakailah oksigen terlebih dahulu, barulah kita menolong atau menggunakan oksigen tersebut kepada bayi kita. Jadi dalam hal ini saya menganjurkan bahwa memang kepentingan kita juga jangan diabaikan karena kita memang mau, waduh mau baik buat semua orang, akhirnya diri kita sendiri eh, tidak bisa tidak mendapatkan apa-apa ataupun menjadi korban yang hmm, berkorban sia-sia gitu ya. ya, betul. Ya, saya setuju Bu Meta ya. Jadi memang itu hal yang penting menurut. Jadi kita sebelum mencintai, mana ya cintai dulu diri sendiri. Jadi kalau diri sendirinya nggak dicintai ya gimana bisa mau cintai orang lain begitu Iya, ya. betul Pak, gitu maksudnya. Ya, nah kita juga bisa lihat memang dari mungkin kisah-kisah dari para nabi atau para suciawan gitu ya, mereka-mereka yang sudah menerapkan cinta kasih gitu ya di dalam kehidupannya, seperti tadi yang ditunjukkan oleh Bu Meta bahwa Buddha bisa menjinakkan gajah yang begitu sangat liarnya begitu ya, karena satu cinta kasih gitu. Dan kita juga lihat bahwa seperti Bunda Teresa yang dengan cinta kasihnya bisa melakukan sesuatu yang mungkin orang lain nggak akan bisa mampu melakukannya, menolong orang-orang yang kena lepra di sana. Dan itu yang membuat kita itu eh, seperti bagaimana ya, ada rasa begitu berjumpa sama orang itu tuh ada rasa satu karisma yang timbul dari diri orang itu sendiri. Nah, apakah menurut Bu Meta dengan latihan kita mengembangkan cinta kasih itu bisa membawa kita itu seperti ada gimana satu kekuatan di dalam diri atau bagaimana itu Bu? Kalau kita lihat cerita-cerita orang-orang yang hebat begitu mengembangkan cinta kasihnya itu. Ya, betul Pak. Saya pernah bertatapan dan berbicara langsung dengan Master Cheng Yen. Ya, No. itu memang luar biasa Pak karisma beliau. Ya, jadi melihat beliau aja sudah timbul rasa rasa gimana, rasa rasa termotivasi gitu ya, semangat semangat untuk berbuat, ya. Hmm. Semangat untuk lebih berbuat baik ya.
Jadi ketika bertatap mata dan bicara itu memang rasanya beda, Pak. Jadi rasanya damai gitu ya. Jadi memang itu bisa bisa kita rasakan dengan orang yang sudah begitu mengembangkan cinta kasihnya. Dan kalau misalnya kita terus mengembangkan cinta kasih seperti itu, katanya kita juga akan mendapatkan banyak sekali keuntungan-keuntungan, bukan dalam hal materi tentunya ya, dalam hal misalnya makhluk-makhluk yang lain juga nggak akan mengganggu kita gitu kan, karena mereka merasa kita ini sudah memberikan kenyamanan. Karena ini juga pernah ada kasusnya ketika dulu biku-biku itu kan ada yang bermeditasi pindah-pindah dari satu hutan ke hutan yang lainnya. Nah, ketika ada seorang biku yang sudah menetap di satu hutan selama 3 bulan, ketika ia ingin berpindah ke tempat lain, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan. Terus biku itu bertanya, siapakah yang menangis? Ternyata makhluk di sekitar situ yang menangis. Lalu biku tanya, kenapa Anda menangis? Ya, Bante, kami mohon Bante jangan meninggalkan kami. Lah, kenapa? Lalu mereka mengatakan bahwa sebelum Bante datang ke sini bermeditasi, kami selalu bertengkar. Jadi di antara makhluk-makhluk itu yang makhluk-makhluk yang tak tampak oleh mata biasa, mereka mengatakan mereka selalu bertengkar. Tetapi dengan kedatangan Bante ke sini untuk bermeditasi, maka kami semua menjadi damai. Kami merasakan kenyamanan yang luar biasa. Mohon dengan sangat Bante jangan meninggalkan kami. Akhirnya biku itu nggak jadi pergi kan, kembali tetap menetap di hutan tersebut. Setelah 3 bulan, biku itu kembali niatnya untuk pergi ke tempat lain. Kembali terjadi hal yang sama. Sehingga akhirnya bikunya nggak pindah-pindah, tetap di hutan tersebut karena permintaan dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar hutan tersebut. Jadi memang cinta kasih ini betul-betul memberikan getaran yang luar biasa, Pak. Ya. Ini luar biasa kisah ini ya. Saya baru dengar. Jadi artinya nih biku ini bisa mencapai satu, boleh dibilang kesaktian gitu ya, bisa mendengar makhluk halus berbicara gitu ya. Iya. Jadi buat orang-orang yang sudah maju berkembang dalam meditasi bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk. Ataupun orang yang indigo misalnya itu juga kadang bisa berkomunikasi, melihat ataupun mendengar. Oke. Nah, tadi Bu Meta ada bilang sosok Master Cheng Yen kalau tidak salah ini adalah pendiri dari Seci ya, Bu? Ya, betul. Ya, oke. Seorang bikuni ya. Jadi beliau seorang bikuni ya. Oke, baik. Memang ini juga seorang sosok wanita yang luar biasa memang. Saya ini. Jadi begitu luar biasa sehingga begitu banyak orang yang mengagumi beliau ya. Oke. Nah, baik Bu Meta, mungkin satu hal lagi nih sebelum, karena waktu nanti terlalu mepet ini. Jadi sekarang karena cinta kasih ini kan sangat penting ya. Dengan kita, kehidupan kita di lingkungan kita begitu banyaknya hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, mungkin hal yang tidak baik gitu ya, yang lingkungan yang negatif. Bagaimana kita bisa mau menerapkan untuk melatih diri kita supaya cinta kasih bisa berkembang di dalam diri kita, sehingga kita tuh bisa menyebarkan, sehingga tadi kalau cerita dari Bu Meta kan, kita setelah untuk diri kita bisa menyebarkan cinta kasih gitu, tapi jangan kepada lain jenis ya Bu ya, karena kalau lain jenis nanti bisa dia ingat-ingat kita terus, maksudnya begitu ya Bu? Ya, memang untuk pemula ya dianjurkan pertama-tama kan mengembangkan cinta kasih ke dalam diri kita sendiri, sehingga diri kita ini penuh dengan meta, kita bisa memancarkan keluar. Kemudian kita bisa memilih satu sosok yang kita cintai tetapi bukan lawan jenis, karena juga pernah ada kasusnya di mana seorang laki-laki dia mengembangkan cinta kasih kepada istrinya. Nah, dalam meditasi ternyata timbul keinginan sehingga meditasinya bubar, Pak. Nah, jadi jangan kepada lawan jenis, terus juga jangan kepada yang sudah meninggal, dan dianjurkan kepada orang yang kita hormati juga, misalnya guru-guru kita ya. Dan kalau bisa juga nggak hanya kepada satu orang guru yang kita hormati, bisa beberapa guru sehingga nggak timbul kemelekatan juga. Kemudian kepada orang netral, orang yang cuma kita ketemu sekali-sekali aja, misalnya tukang parkir ataupun tukang cleaning service. Jadi yang kita cuma say hello aja,
itu nggak ada perasaan yang mendalam, itu kita kembangkan cinta kasih kita kepada orang tersebut. Kalau cinta kasih kita, meta kita sudah kuat, kita bisa mengembangkannya kepada musuh kita atau orang yang membenci kita. Semoga dia berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kesulitan. Nah, kalau kita bisa mengembangkan cinta kasih kepada diri kita sendiri dan kepada musuh kita sama derajatnya, maka berarti kita sudah berhasil mengembangkan cinta kasih. Tapi kalau kita masih membedakan, oh kepada orang yang saya sayangi beda gitu kan, kepada orang yang saya musuhi oh beda, dia bahagianya sedikit aja. Atau kalau suatu saat ada penjahat yang mau membunuh seseorang, coba kamu pilih, saya mau bunuh satu orang, pilihin siapa yang boleh saya bunuh. Kalau kita masih bisa menunjuk, ya udah yang kamu pilih si A, berarti kita juga belum meta karena kita masih membeda-bedakan. Meta di sini adalah betul-betul tidak ada beda antara diri kita sendiri, orang yang kita cintai, orang yang kita hormati, orang netral, dan orang yang memusuhi kita. Nah, kalau kita bisa memperlakukan mereka semua dengan sama, itulah cinta kasih universal atau meta tersebut. Jadi benar-benar cinta kasih yang tanpa perbedaan, tanpa pilih-pilih, jangankan kepada suku, bangsa, agama, ataupun jenis kelamin. Bahkan kepada orang yang memusuhi kita pun, kita memberikan harapan dan cinta kasih yang sama. Itu kira-kira, Pak. Ini luar biasa ini Bu Meta ya. Karena saya rasa nggak ada orang yang bisa mampu gitu ya, bisa menyalurkan atau mengatakan kepada musuhnya atau orang yang sudah menyakiti dia, semoga kamu hidup bisa berbahagia. Ini bagaimana bisa untuk melakukan itu, Bu Meta? Kalau saya rasa nggak mudah untuk orang bisa melakukan itu secara nalar. Biasanya orang yang sudah dibenci gitu, orang yang sudah menyakiti dia gitu kan. Nah, gimana cara supaya bisa menumbuhkan itu, Bu Meta? Ya, sebetulnya kan kita semua ketemu kan karena jodoh ya, Pak. Kita hari ini ketemu pun karena jodoh. Nggak mungkin kita bertemu kalau nggak ada jodoh atau nggak ada hubungan karma. Nah, kalau kita ketemu orang yang menyakiti kita, harusnya kita bukan marah. Berdasarkan hukum karma, kita harusnya berterima kasih. Karena dia sudah mengkondisikan akibat karma buruk kita berkurang. Ya kan? Nah, kalau kita lihat dari sudut hukum karma, kita harusnya berterima kasih. Jadi nggak ada lagi kebencian atau kemarahan dari dalam diri kita kan. Karena semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita cium, semua yang kita rasakan, semua adalah akibat dari karma yang sudah pernah kita lakukan. Tapi reaksi kita terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, itu adalah karma kita yang sekarang. Kalau kita memang ingin secepatnya terbebas dari penderitaan, keluar dari samsara, maka kita haruslah mengkondisikan setiap saat, setiap momen pikiran kita semuanya baik. Ya. Jadi kalau ketemu yang nggak baik ya berarti bersyukur akibat buruknya sudah berkurang ya kan. Biar yang sisa adalah yang bagus-bagus aja gitu loh. Jadi kita harusnya berterima kasih kalau ketemu orang yang nggak baik, kita juga bisa menganggap oh ini adalah guru kesabaranku. Ya kan, kalau kita baca teori kesabaran, oh ini adalah teori. Prakteknya gimana? Prakteknya adalah pada saat ada orang yang tanpa kita melakukan kesalahan, nggak ada sebab, nggak ada alasan dalam pikiran kita, tiba-tiba dia membenci kita, tiba-tiba dia memusuhi kita, tiba-tiba dia mencelakakan kita, ya kan? Syukur-syukur saat ini kita mempunyai kemampuan untuk mengatasi hal tersebut, sehingga kita bisa mengikis atau mengurangi akibat karma buruk tanpa mengalami penderitaan yang mendalam, ya kan? Jadi mungkin dasarnya itu Pak, kita percaya bahwa kita semua ketemu karena jodoh. Orang ketemu kan bisa untuk saling balas dendam atau untuk saling balas budi kan? Ya. Nah, jadi kita jangan menerima atau kita jangan melayani niat dia untuk balas dendam, ya kan? Kan bertepuk kan nggak sebelah tangan Pak ya, harus dua tangan baru bunyi kan. Nah, jadi kalaupun dia datang kepada kita tiba-tiba mencaci maki kita, kalau kita tidak bereaksi marah, kan kita nggak akan menderita kan. Nah, contohnya misalnya ketika kita sedang asik-asik reuni dengan teman lama kita, tiba-tiba datang orang ketiga mencaci maki si A misalnya ya. Nah, si A ini terpancing emosi kan, langsung dia marah. Kamu kenapa mengganggu saya sadap sama si B lagi asik-asik reunian gitu kan. Terjadilah penderitaan dalam batinnya si A karena dia melayani si C yang datang tiba-tiba mencaci maki dia. Berbeda dengan si B. Si B walaupun juga dicaci maki oleh si C,
dia nggak membalas caci maki tersebut, tapi malah mempersilahkan si C untuk ikut duduk bersama, ikut ngopi bareng, ikut ngobrol. Nah, si C kan nggak bisa melanjutkan kemarahannya kan, karena kita tidak menyambut, tidak menerima kemarahannya gitu loh. Dia marah caci maki, kita, oh apa kabar bro, yuk silakan duduk dulu, yuk minum dulu lah, minum dulu. Mau makan apa? Pesan gitu kan. Nah, kalau diperlakukan seperti itu, rasanya si C nggak akan terus nyemprot kan, karena udah dikasih kopi ya kan, kopinya begitu harum, akhirnya jadi bersahabat. Kita merubah musuh menjadi sahabat. Jadi memang perlu waktu sih Pak. Kalau ngomong teorinya begitu, cuman emang kita perlu penyesuaian ya kan, bagaimana dia memfitnah kita gitu kan. Jadi Baik. perlu waktu. Tapi Ya, itu pasti bisa Pak, kalau mau, di mana ada kemauan, di sana ada jalan. jalan ya. Oke, baik Bu Meta, ini luar biasa sekali ya. Jadi yang terakhir ini mungkin saya headline dulu ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan khususnya yang Anda mendengarkan ini baik dari sini maupun rekaman nanti, saya juga merasakan gitu ya. Artinya gini loh, kalau ketika kita tahu bagaimana kita cara menerapkan gitu ya, menghadapi sesuatu hal di luar sana, karena setiap saat kita selalu akan mendapatkan suatu kesulitan, suatu masalah, suatu problem gitu ya, baik dari pada orang-orang kepada kita. Tetapi kalau Anda terus bisa mengembangkan kualitas dari diri Anda, maka tingkat, ya seperti tadi Ibu Meta mengatakan, tingkat kebijaksanaan kita sudah tahu, sehingga kita tidak perlu harus terlalu menanggapi. Kita tidak perlu harus terlalu berkutat ataupun merespon hal-hal yang negatif yang membuat kita jadi terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik gitu. Ya, demikian ya Bu Meta ya. Oke, baik, terima kasih Bu Meta. Mungkin ada closing statement terakhir Bu sebelum kita tutup Bu, ada? Ya, marilah kita tumbuh kembangkan meta melalui pikiran, ucapan, dan tindakan di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Yang tidak membedakan agama, kepercayaan, suku, bangsa, jenis kelamin, dan kita semua berharap agar kita semua dapat terus hidup damai, penuh toleransi dengan cinta kasih. Bersama kita bisa, Pak. Ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, terima kasih Bu Meta. Semoga ini kebaikan dari yang sudah dilakukan oleh Bu Meta hari ini bisa juga menginspirasi buat khususnya buat masyarakat kita yang di sini ya, di Indonesia khususnya, supaya kita hidup selalu dalam pesan tadi Bu Meta, selalu dalam keadaan damai, selalu bahagia ya. Sehingga kalau andai kata kita yang multikultural ini bisa membawa demikian, sehingga mungkin dunia akan melihat Indonesia sesuatu negara yang sangat luar biasa kan, dengan multi suku, multi culture dan lain sebagainya, tetapi kita bisa hidup dengan penuh kedamaian. Dan ini yang kita harapkan suatu ketika bahkan bisa terjadi di dalam negara kita, sehingga kita berada dalam satu keadaan yang selalu tenang, damai, dan bahagia. Ya, kita harapkan itu semoga bisa terjadi ya, Bu Meta ya. Ya, sadu. Ya, terima kasih Bu Meta. Semoga kebaikan Bu Meta hari ini bisa membawa juga kesehatan, kebahagiaan, dan juga berkah yang untuk Bu Meta sendiri. Terima kasih ya Bu. Semoga semua berbahagia. Baik, sahabat Gema Kebijaksanaan, demikianlah yang kita sudah saksikan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menumbuhkan suatu cinta kasih untuk mengembangkan kualitas dari diri kita. Khususnya adalah batin kita, kebijaksanaan kita untuk membangun hidup kita menjadi lebih baik di dalam kehidupan ini. Tidak sekedar hanya ilmu, tetapi bagaimana kita juga membawa diri kita kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita. Nah, mudah-mudahan topik hari ini bisa membawa Anda untuk menjadi lebih baik ke arah ke depannya. Sehingga membangun bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa dan negara ini. Baik, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, demikianlah. Nah, mungkin